Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, dan alhamdulillah juga ibu dalam keadaan yang sehat ya. Dan semoga saja pandemi ini cepat berlalu gitu ya. Jadi kita juga tidak khawatir dengan kesehatan kita maupun keluarga yang kita sayangi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi dengan ibu ya, Ibu Ani, ibu yang ngajar mata pelajaran PPKN. Nah, dan ini adalah minggu kelima ya, pertemuan yang kelima. Setelah minggu pertama sampai sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi. Nah, melalui video pembelajaran ini ibu akan simpulkan penjelasannya, garis besarnya materi dari bab 1 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ibu juga tak lupa untuk mengucapkan semangat ya, dan kalian jangan sampai istilahnya bosan dengan pembelajaran BDR-nya, karena kita masih PJJ, karena kondisinya masih pandemi seperti ini. Jadi meskipun kalian belajar di rumah, silakan kalian latih terus semangat belajarnya, tingkatkan lagi gitu ya, karena meskipun belajar dari rumah, kita hanya cuman pindah tempat belajarnya saja. Yang biasa di sekolah, ini belajarnya di rumah masing-masing gitu ya. Jadi kalian jangan pernah merasakan bahwa ketika berada di rumah itu kalian merasa libur, tetapi hanya pindah tempat belajar saja. Oke, mungkin itu untuk pembuka sebelum pembelajaran. Jangan lupa udah berdoa dulu ya pastinya gitu ya. Setelah berdoa kita akan lanjutkan pembelajarannya langsung. Oke, langsung saja. Untuk kali ini ibu sengaja memberikan video pembelajaran ini untuk kalian lebih jelas lagi materinya. Masih ingat ya, untuk bab 1 di kelas 10 kita mempelajari materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Ini judulnya. Nah, terkait dengan materi tersebut, maka sebelum ke inti atau penjelasan materinya, ibu sampaikan dulu KD-nya ya. Apa sih itu KD? KD itu kompetensi dasar, atau istilahnya garis besar, apa saja sih materi yang dibahas, apa tujuannya. Nah, itu yang disebut dengan KD atau kompetensi dasar. Pemahaman dasar dan dalam materi PPKN ini diawali dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Nah, kompetensi dasarnya apa saja? Ini ada di sini, bisa kalian baca. Nah, termasuk materi pertamanya apa sih yang kita pelajari terkait dengan judul bab tersebut. Nah, ada ya di sini materi pembelajarannya, ada 3 poin. Nah, sebelum ke poin pertama, mungkin kita akan bahas dulu ini yang poin ketiga, ada nilai-nilai Pancasila. Nah, kalian mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata Pancasila. Itu menjadi moto PPKN atau yang tidak pernah lepas dari mata pelajaran PPKN, yaitu Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Nah, ini lambangnya. Mungkin kalian sudah hafal betul ya. Itu adalah lambang Garuda, lambang burung Garuda Pancasila. Dan fungsinya apa sih bagi kita, kedudukannya bagi NKRI itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, terkait dengan dasar negara, kenapa itu dijadikan dasar negara? Pastinya karena sila-sila yang ada dalam Pancasila ya, sila ke-1 sampai ke-5. Ya, jadi Pancasila itu kedudukannya sebagai dasar negara. Apa sih itu dasar negara? Dasar negara itu namanya juga dasar, berarti ada di bawah, yaitu fondasi ya. Fondasi sebelum dibikinnya negara. Maka sama juga dengan rumah. Rumah juga istilahnya sebelum membangun rumah itu ada fondasinya dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkokoh bangunan. Karena kalau nggak ada fondasi, kebayang ya, rumah tanpa fondasi itu akan mudah hancur, akan mudah roboh. Bahkan rumah panggung pun ada fondasinya. Apalagi ini dalam lingkup negara, lingkup yang besar, maka dibuat dulu fondasinya, yaitu dasar negara. Yang dijadikan atau yang isi dari dasar negara itu adalah prinsip-prinsip hidup dari sila ke-1 sampai ke-5 yang akan menjadikan bangsa negara Indonesia itu menjadi kokoh, kuat, ya, tetap berdiri di tengah kancah dunia internasional. Itu termasuk juga pedoman bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahannya.
Nah, itu sekilas tentang dasar negara ya, karena memang di situ bagaimana Pancasila menuntun pemerintah menjalankan pemerintahannya. Nah, berbicara pemerintah, apa sih itu pemerintah? Nah, bisa lihat di sini ya. Pemerintah itu tentunya sekelompok orang gitu ya, orang-orang yang memang terpilih oleh masyarakat untuk mengelola sebuah negara, mengatur negara di dalamnya. Nah, berbicara pemerintah, kalau sistem pemerintah itu apa? Nah, kalau pemerintah orangnya, kalau berbicara sistem pemerintahan, itu berarti caranya, cara pemerintah kita menjalankan pemerintahannya. Nah, itu sistem pemerintahan. Nah, terkait dengan sistem pemerintahan di Indonesia, itu dijalankan oleh dua bagian atau dua tingkatan ya. Di sini ada pemerintah pusat dan juga ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu apa? Pemerintah pusat itu adalah sekelompok orang atau yang istilahnya terorganisasi dalam lembaga-lembaga negara yang tugasnya mengatur roda pemerintahan keseluruhan di bawah peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau pemerintah daerah yang memimpin dan mengatur ya di bawah nasional atau di bawah negara atau dalam artian wilayah per daerahnya masing-masing. Ya, contohnya ada gubernur, bupati, sampai ke kecamatan, kelurahan, mungkin RT RW itu juga termasuk dalam lingkup pemerintah daerah. Nah, kenapa ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah? Apakah semua warga negara bisa menjadi pemerintah? Semua negara bisa, semua warga negara itu bisa. Tapi itu orang-orang yang terpilih dari masyarakat, ya orang-orang yang berkompeten tentunya, itulah orang-orang yang bisa menjadi pemerintah karena dia dibekali atau istilahnya dititipi sebuah kekuasaan dari masyarakat yang memilihnya. Nah, berbicara kekuasaan, apa sih itu kekuasaan? Bisa lihat di sini, ya. Apa sih itu kekuasaan? Ya, kekuasaan itu adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu yang berbicara kekuasaan. Jadi, orang yang punya pengaruh terhadap orang banyak, gitu ya, bisa menyuruh dan orang itu menuruti. Nah, berarti orang itu punya kekuasaan. Jadi pemerintah itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan untuk mengatur negaranya. Nah, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, sedikit lagi ya, bahwa kekuasaan di kita nih, tidak semua orang memiliki kekuasaan dan tidak satu orang yang punya kekuasaan itu tidak keseluruhan bisa mengatur negara, tetapi dibagi-bagi. Ya, untuk pembagian kekuasaan di Indonesia kita mengambil teorinya dari Montesquieu ya. Itu ahli negarawan yang mengeluarkan teori bahwa sebuah negara itu untuk menghindari pemerintahan yang otoriter, pembagian kekuasaannya itu ya harus dibagi-bagi gitu ya, tidak satu orang. Seperti zaman dulu kan raja itu dipegang satu orang. Nah, kalau untuk kita di Indonesia kita menggunakan sistem pembagian kekuasaan, jadi bagi-bagi. Tujuannya apa? Biar tidak absolut, tidak otoriter, tetapi kekuasaannya itu dibagi-bagi dan bisa saling kontrol, saling menjaga keseimbangan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Contohnya apa sih kekuasaan itu kita dibagi-bagi? Contohnya bahwa kekuasaan negara Indonesia itu dibagi 3. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bisa dilihat di sini. Nah, itu ya, tidak asing ya tentunya gitu ya. Legislatif itu ada, ini kerjanya di gedung MPR ya, karena memang legislatif itu terdiri dari lembaga negara, MPR, DPR gitu ya, DPR RI gitu ya tingkat 1, ataupun kalau di daerah juga ada legislatifnya yaitu DPRD tingkat 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau untuk eksekutif ini adalah masuknya kepada lembaga yang menjalankan roda pemerintahan, terdiri dari presiden ya, wapres, para menteri. Nah, itu yang dikatakan sebagai lembaga eksekutif, masuk ke dalam kategori pemerintah dalam arti sempit. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, mungkin cukup di situ dulu. Nah, udah cukup paham ya tentunya.
Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini gitu ya. Ibu hanya menyampaikan garis besar materi yang kita pelajari di bab 1 ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya, dan kalaupun ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan langsung nanti melalui Google Classroom ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk tugasnya nanti Ibu sharekan melalui Google Form ya, atau dengan kuisnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat selalu dan jangan lupa kemanapun tetap dengan prokesnya ya, protokol kesehatannya. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.